Ya pemirsa, sebelum akhirnya kita mendengarkan putusan MK hari ini mengenai batasan usia capres dan juga cawapres, kita tahu bahwa sebelumnya begitu banyak dinamika yang terjadi. Bahkan ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan memuluskan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kita simak informasi berikut ini. Senin pagi, keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Keputusan meloloskan gugatan syarat batasan usia dan pengalaman sebagai kepala daerah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bagaikan jalan tol untuk pemimpin daerah berkontestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan MK syarat minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Keputusan MK ini bagaikan membuka gerbang peluang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bersanding dengan bakal calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan relawan dan organisasi masyarakat yang memberikan dorongan ayah Jan Etes mengarahkan Gibran agar bersanding dengan Prabowo Subianto. Bahkan spanduk bergambar Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sudah terpampang di area publik. Meski banyak perdebatan, syarat pengalaman dan usia seakan Prabowo tidak peduli, asalkan usulan bacawa pres datang dari kebanyakan masyarakat. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana? Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu di MK. Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap pasal 169C Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya PSI, Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah. Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar menegaskan agar keputusan MK ini berlaku untuk tahun 2029 untuk menghindari politik kepentingan. Biasanya kalau berkaitan dengan batas usia, sesuatu yang bau open legal policy-nya besar, tapi MK kegenitan untuk masuk melakukan putusan,
maka pemberlakuannya tidak di tahun ini. Pemberlakuannya itu adalah pemilu berikutnya. Dua modelnya ya. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, ataukah kemudian yang memberlakukan untuk pemilu berikutnya, biar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya. Jadi saya kira kalaupun MK mau memutus, yang saya katakan tadi ya, kegenitan MK untuk masuk ke hal-hal yang sebenarnya open legal policy, tapi kemudian MK ingin putus sekarang, saya kira putusannya harusnya berlaku untuk tahun 2029, bukan untuk tahun 2024. Ini untuk menghindari MK dari pembicaraan soal konflik kepentingan. Apalagi kita tahu bahwa tekanan politik menjadi sangat besar, lalu kemudian pembicaraan soal konflik kepentingan juga sangat besar. Saya ingin mengingatkan begini ya, kita punya standar sebenarnya. Kalau kita baca pasal 6 Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan bahwa syarat ya dan ketentuan mengenai calon presiden itu diatur dengan undang-undang. Dan itulah ketentuan open legal policy-nya. Artinya apa? Harusnya MK memberikan itu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Tidak hanya itu, pengamat politik Adi Praitno pun menganggap dengan diusungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden menjadi topik perbincangan yang panas. Itu bukan soal politiknya saja, tapi karena ini dikaitkan dengan soal kemungkinan Mas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka maju, itu aja ceritanya. Kalau ini tidak menyangkut Gibran, saya kira tidak akan ramai dan tidak akan gaduh. Akankah jalannya Gibran Rakabuming Raka bersanding dengan bakal calon presiden Prabowo bebas hambatan? Kita tunggu saja deklarasi yang akan disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tim TV One mengabarkan. Ya, memang putusan dari MK ini juga menuai banyak pro dan kontra dan juga menuai banyak perbincangan pemirsa. Kita juga termasuk akan menghadirkan bagaimana kemudian tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud MD mengenai putusan MK dan juga terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Berikut ini. Saya nggak tahu putusannya, lagi rampung rapat kok. Ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri semacam tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah... Nah makanya jangan mengira-ngira, itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Nah, itu loh ya. Tapi tadi Pak wes Wali clear ya, wes ojo bahas MK terus ya. Satu lagi Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum. Ya. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang Mahkamah Keluarga? Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Apapun kalau putusan MK itu kan mengikat, ya silakan kita tunggu aja apa putusan yang mengikat itu seperti apa, itu nunggu kira-kira mungkin 1 atau 2 jam lagi. Pokoknya kita harus siap dengan apapun putusan MK itu. Ya, sesaat lagi juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan masih juga mendiskusikan tentang topik hangat ini bersama Caca Anissa dan juga sejumlah narasumber. Ya, nanti kita akan lihat dari sisi hukum tata negara, bahkan dari sisi dinamika politik pemirsa, apakah benar putusan MK di sore hari ini memang untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres entah untuk Ganjar atau juga Prabowo. Sesaat lagi. Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Cawapres, kita juga tadi melaksanakan diskusi di mana setiap ketua partai sampai tahun 2000. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh mahasiswa UNS yang bernama Almas Sakibiru. Permohonan Almas dikabulkan karena berbeda dengan permohonan Partai Garuda ataupun permohonan Erman Safar, Emil Dardak, dan lain-lain. Menurut MK, ada norma
pasal yang dimohonkan Almas, di mana pada putusan menolak karena ada ambiguitas soal penyelenggara negara. Sedangkan di permohonan Almas, yakni yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Dalam putusannya yang mengabulkan sebagian, ada sedikit perbedaan antara petitum permohonan dengan putusan MK, di mana putusan MK berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Lalu akankah putusan MK yang mengabulkan sebagian ini akan menjadi peluang yang memuluskan langkah Prabowo meminang Gibran sebagai bacawa pres di 2024 nanti? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan berikut mari kita dengar putusan lengkap yang dibacakan hari ini. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Ya pemirsa, itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sambil saya nanti menunggu perwakilan dari partai politik di studio TV One. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Mbak Caca. Ya, ada satu pertanyaan yang mungkin langsung saja saya tanyakan kepada Mas Pangi. Agak sulit mungkin saya mengatakan, tapi kalau kita pakai suasana kebatinan dari masyarakat, putusan MK hari ini yang kemudian ada ditakutkan sebagian pihak karena dianggap memuluskan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Tapi mungkin tidak sih putusan MK ini bersifat politis? Kita sih harapannya tidak. Seperti apa kemudian melihatnya? Kalau dikatakan ini produk putusan politik, ada kecenderungan trennya saya melihat begitu, Ca. Karena kalau dibilang kemarin open legacy itu bahwa tidak di MK, itu putusan pemerintah dan DPR, sekarang diputuskan yang saya sudah prediksi dari sebelumnya. Akan ada koma ini yang saya khawatirkan, ternyata itu benar, akan ada koma.
minimal 40 tahun, tapi komanya adalah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini kan sudah menjadi perbincangan. Dan di beberapa TV nasional saya sudah bilang 2 hari yang lalu, kemungkinan Gibran langkahnya akan mulus. Kalau ini keputusan politik. Iya. Artinya akan ada, hari ini faktanya Cak memang ada karpet merah dengan putusan ini. Bahwa ini mengamini, dan ini mengamini langkah mulus Gibran untuk menjadi calon wakil presiden akan berpasangan dengan Prabowo Gibran. Dan kita yang kedua Cak, kita kan kena prank tadi ya. Saya kena prank sebetulnya. Di awal kan kita bersyukur bahwa ini ditolak ya. Tapi ternyata banyak termen-termen sebelumnya masih ini MK akan integritasnya bagus 80%. Oh ternyata asumsi persepsi kita yang menuduh MK macam-macam karena ini pamannya, karena ini ada permintaannya PSI, ada yang diuntungkan Gibran, kemudian seterusnya. Ini akan menjadi mahkamah keluarga, akan menguntungkan dinasti. Faktanya ternyata dugaan itu benar gitu hari ini. Jadi saya hari ini sangat di satu sisi saya nggak khawatir, cemas sebelumnya. Tapi yang sebetulnya yang kita khawatirkan adalah soal dinasti politiknya ini. Karena per tanggal 14 Februari jangan lupa Presiden Jokowi itu masih presiden. Lapangan ini tidak datar, lapangan akan becek. Dengan sebenarnya yang bisa menghentikan langkahnya Gibran hari ini hanya satu poin Cak. Kalau Gibran menolak. Kan misal saja Gibran hari ini menolak walaupun MK sudah memberikan karpet merah, Gibran bisa berpasangan, Gibran kan bisa menolak. Atau Pak Jokowi berstatement begini, demi menjaga kehormatan, harkat, martabat, dan harga diri presiden. Karena 14 Februari saya masih presiden, maka supaya pemilu kita tidak partisan, supaya demokrasi kita berkualitas, supaya tidak penyelenggara pemilu kita tidak partisan, dan seterusnya, demi menjaga lapangan pemilu kita lapangan datar, tidak becek, dan tidak ada yang mau ngambil muka supaya karena saya presiden ngambil muka untuk memenangkan anak saya, untuk menjaga kualitas demokrasi supaya tidak turun, maka saya tidak mengizinkan Gibran untuk maju bertarung. Karena saya masih menjabat sebagai presiden. Artinya kan Gibran bisa berhenti karena tidak mendapat restu dari Pak Jokowi. Tapi bisa saja kemudian Gibran sendiri yang menolak. Tapi kalau ini tidak ada ditolak dan semuanya, itu artinya mengamini bahwa Pak Jokowi memahami momentum politik, kapan harus menang, kapan harus maju, dan ini juga mengamini selama ini bahwa ada desain, bahwa ini adalah untuk membuka, menyuburkan dinasti politik, dan ini terbukti faktanya memang, padahal putusan MK yang kita harapkan adalah melawan itu. Tapi itu faktanya tidak terjadi. Mas Pangi, kalaulah sekarang kita lihat ini mungkin lebih berimbang ya, karena saya masih menunggu narasumber saya untuk mengimbangi dialog kita ini jangan ada subjektivitas. Kita lepaskan dulu isu ini dari Gibran. Misalnya kita lihat bahwa itu dilakukan di 2029 atau sebelumnya. Seorang cawapres atau capres di usia di bawah 40 tahun punya pengalaman kepala daerah. Cukup tidak? Layak tidak? Atau jangan-jangan kamu masih kosong seperti itu mungkin demo masyarakat di hari ini ya, seperti apa? Ya ini kan memang 40 tahun ini kan bukan ujub-ujub ya Cak ya. Kenapa muncul angka 40 tahun? Angka kedewasaan, yang berpikir jernih, tidak emosional. Tentu berpikir sangat hati-hati, tidak reaksioner dan seterusnya. Jadi munculnya angka 40 itu bukan tiba-tiba ada asbabun nuzulnya. Nah tiba-tiba kemudian open legacy bahwa ini adalah sebetulnya di pemerintah dan DPR kemudian dialihkan ke MK. Dan ditambahkan pasal berpengalaman punya rekam jejak terrekod sebagai kepala daerah atau pemimpin yang dipilih secara langsung. Dianggap itu memenuhi kriteria itu. Saya sebenarnya kalau pasal ini yang kita munculkan, ini kan pasal yang terkesan frasa diksinya ini adalah pasal yang cenderung kepada DNA politik gitu. DNA politik ini yang memaksa kenapa harus ada PSI, kenapa harus ada Gibran, kenapa harus tuduhan itu tidak boleh mengarah kepada Pak Jokowi. Jadi kalau saya kepikir harusnya karena kalau itu pasal minimal 40 tahun selesai, itu harusnya tidak perlu ada koma lagi, harusnya begitu idealnya. Karena emosional ya, kemampuan seorang yang usia 40 tahun itu bukan kemampuan yang tidak teruji gitu. Jadi kemampuan mereka untuk mengatasi problem masalah dan terkesan bahwa Gibran tidak matang misalnya nanti atau usia 40 tahun ini, menurut saya usia yang tidak menjadi hal yang tidak penting, tetapi penting gitu. Tapi kalau 37 tahun ya, apalagi yang pernah, kan semua keluarga Pak Jokowi ini baik jadi bupati, jadi gubernur, itu kan selama Pak Jokowi jadi presiden.
belum pernah ketika menang Gibran atau Bobi atau yang lain menang ketika Pak Jokowi nggak presiden, itu baru fair, berarti teruji gitu. Tapi kalau misalnya masih ada presidennya, kemudian mereka maju, masih menang, menurut 40 tahun itu menjadi penting menurut saya gitu. Nanti sesaat lagi pemirsa, saya akan tanyakan apa yang mungkin ada di benak oleh masyarakat. Pasti dengan adanya putusan ini, yang pertama adalah apakah putusan MK membuat akan diberlakukan di 2024, mengingat hingga berapa hari lagi nih pendaftaran pemirsa. Dan nanti pertanyaan kedua saya akan tanyakan kepada Gerindra khususnya. Dengan putusan MK, gimana nih Gerindra? Sikat langsung Gibran sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, ibaratnya putusan MK hari ini ibaratnya restu dari orang tua. Ini ada gadis cantik mau dipinang, sudah boleh dipinang. Tapi pertanyaannya adalah yang meminang ini yang sudah naksir, ini gimana ini? Apakah sudah siap ataukah mungkin masih tunggu dulu kode-kode dari partai politik yang bersangkutan. Langsung saja saya akan tanya kepada dua narasumber saya mewakili Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman, dan juga mewakili PDIP sudah ada Bang Masinton. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabarnya semuanya? Ya, ini saya tunggu ya komunikasi saya dengan Mas Habib dan juga Bang Masinton. Mungkin langsung saja ya saya tanya kepada Mas Habib karena saya sudah mendengar nih komunikasi saya dengan Mas Habib. Mas Habib, tadinya ada di Pulau Gadung ya, di program sebelumnya berbincang, tiba-tiba kemudian tidak bisa dan bergerak menuju ke Kertanegara ya. Gibran mau datang ke sana atau bagaimana ini? Wah, ini ada tanda-tanda ini jangan-jangan langsung jadi cawapres ini, Mas Habib. Kalau Anda nanya ke Habibur Rahman, wakil rakyat Jakarta Timur, ya saya aminkan gitu kan. Tapi kalau nanya ke Habibur Rahman Wakatum, ojo ke susu, ya ojo gerusa gerusu. Wah, itu yang perlu saya sampaikan karena belum ada putusan dari Pak Prabowo. Jadi kita tunggu saja. Oke, mungkin langsung saja Bang Masinton. Bang Masinton, ini tampaknya Partai Gerindra ini sudah mau rapat besar ini. PDIP gimana? Sudah ikhlas tidak melepas Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo? Bang Masinton. Halo, ya. Ya Bang Masinton, dengar tidak pertanyaan saya? Dengar. Ya, gimana? Boleh dijawab. Ini kan baru putusan ya. Nah, kita kan belum tahu apakah putusan ini kan baru awal aja nih, apakah depannya itu akan ada drama berikutnya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya apakah yang asumsi orang ya selama ini ditujukan ke Mas Gibran gitu, apakah ini akan digunakan atau tidak. Tetapi menurut saya adalah bahwa yang perlu kita lihat tadi ini kan itu semua orang bilang drama ya, putusan selama berjam-jam itu ya, pertama yang 40 tahun setelah kemudian dimunculkan norma baru, yaitu pernah menjadi kepala daerah gitu kan. Nah, yang menurut saya adalah ada beberapa hal yang perlu dicatat dan dicatat dari putusan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, kita melihat bahwa penciptaan norma baru itu dengan syarat pernah jadi kepala daerah. Nah, ini yang menurut kita orang kemudian tendensinya adalah oh ya, ini terhadap ini kemungkinan jalan. Apakah jalan ini digunakan atau tidak kan kita belum tahu ini. Ini kemudian dianggap jalan membuka politik dinasti. Gitu. Itu yang pandangan publik, gitu. Halo? Ya, Bang Masinton. Tapi untuk kader
se-VIP Gibran, kalau misalnya mau dipasangkan atau berpasangan atau menerima pinangan Pak Prabowo sebagai cawapres, bisa tidak kemudian mengundurkan diri, bisa diikhlaskan, ataukah mungkin dipecat? Nah, Bang Masinton. Ya, mekanisme organisasi kan ada gitu. Baik. Ya kan organisasi kan ada mekanismenya. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada peraturan organisasi, dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin saya ke Mas Panggi dulu. Mas Panggi boleh dikomentari, memang ada yang agak beranggapan ada beda perlakuan untuk Gibran kali ini. Ini santarnya sudah sejak lama, tapi tidak ada teguran yang sangat-sangat keras kemudian ditunjukkan untuk Gibran. Karena anak Pak Jokowi atau bagaimana ini pasti lah ya. Setahu saya, PDIP itu partai yang sangat disiplin. Ikut garis partai. Kalau ada yang interdisiplin itu kan dipanggil. Bahkan ada berapa gubernur yang udah dipecat. Tapi dugaan saya kemungkinan Gibran akan dipecat dan ada kemungkinan gabung ke Golkar. Menjadi kader Golkar besok berpasangan dengan Prabowo Gibran. Prabowo adalah Gerindra dan Gibran adalah Golkar kemungkinan. Tapi kalau kemudian partai PDIP itu kan partai yang menghargai tradisi meritokrasi, jenjang kaderisasi, tidak boleh instan, tidak boleh jalur pintas atau jalur tol bebas tanpa ada perjuangan proses yang panjang. Itu sangat dihargai oleh PDIP. Nah, apalagi sudah ada keputusan Ganjar sebagai calon presiden. Nah, kalau ada kemudian kenapa Pak Jokowi nggak dipecat? Kenapa Gibran nggak dipecat kalau ada pelanggaran? Padahal partai yang tidak ada yang lebih hebat daripada PDIP kalau di PDIP, Cak. Nggak ada yang show force. Yang lebih hebat daripada PDIP nggak ada. Presiden saja itu kelasnya adalah hanya petugas partai. Nah, kalau ada yang lebih hebat daripada partai, nggak ada di PDIP. Nah, sekarang beranikah PDIP akan memecat Presiden Jokowi? Saya pikir enggak. Karena Presiden Jokowi itu bagaimanapun per tanggal 14 Februari beliau masih presiden. Beliau masih pegang kendali penuh. Beliau masih punya operator yang luar biasa. Jadi kemungkinan dugaan saya Gibran akan dipecat gitu. Karena memang tidak mengikuti garis partai. Nah, kalau Gibran menerima pinangan ini, Cak, kan udah ada ini namanya karpetnya, tapi diterima nggak sama Gibran? Sekarang saya mungkin langsung ke Mas Habib karena Mas Habib ini waktunya terbatas dengan saya. Mas, kalaulah memang kemudian Gerindra ini positioningnya adalah memang mendukung untuk sosok-sosok muda menjadi cawapres, apakah memang ini kemudian ingin ditonjolkan kepada masyarakat Gerindra juga koalisi bahwa politik dinasti itu hal yang memang menggiurkan? Kalaulah memang tidak seperti itu, kenapa Gerindra tidak menggugat hal tersebut jauh sebelum Gibran sebagai kepala daerah? Ketika Gibran anak presiden jadi kepala daerah, langsung kader dari Manggarai kemudian melayangkan gugatan. Mas Habib. Soal politik dinasti, tentu kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, oleh Ibu Puan ya, ketika Mas Gibran maju sebagai calon wali kota Solo waktu itu ya. Dikatakan ini kan jabatan yang diperebutkan melalui pemilu, rakyat yang akan menilai. Jadi bukan jabatan eksekutif yang ditunjuk. Nah, kalau di Amerika kan acuannya ya, misalnya ada klan Kennedy itu banyak keluarganya menjadi politisi tapi tidak disebut dinasti. Kenapa? Karena aturannya ya jelas bahwa seorang pejabat eksekutif tidak bisa menunjuk kerabatnya untuk menduduki jabatan eksekutif yang ditunjuk tertentu di selama mereka menjabat. Artinya jelas ya, ini tidak termasuk politik dinasti. Yang kedua ya, kami di perkara ini, di perkara uji materi ini kan hanya sebagai pihak terkait PT secara teknis. Artinya pihak yang menyampaikan kepeduliannya terhadap perkara yang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu jadi yang mengajukan adalah banyak, yang termasuk tadi yang dikabulkan mahasiswa UNS, ya ada PSI dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengajukan menjelang pemilu? Ya kan memang MK ya adalah institusi untuk mencari keadilan, keadilan konstitusional juga yang terkait dengan pemilu. Ya, mungkin itu ya. Mas Habib, satu lagi pertanyaan satu lagi. Jadi Rabu kita gelaran pesta meminang Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Rabu atau Selasa ya? Kita siap-siap nih. Ada tiga hal untuk misalnya Pak Gibran menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Yang pertama adalah regulasi. Kita lihat tadi regulasi clear ya, dijelaskan jelas, lengkap, detail ya.
sangat argumentatif yang disampaikan MK. Apa yang hari ini kita perdebatkan di semua media itu sebetulnya kalau Anda cermat ada di putusan MK. Gibrannya mau nggak? Yang kedua adalah soal pilihan ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo ya, karena kan ini bukan bisa diambil oleh Gerindra seorang diri. Jadi Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik bersepakat dahulu. Yang ketiga, yang penting juga adalah perkenan atau kebersediaan Mas Gibran sendiri ya. Percuma yang satu, yang kedua ada kita bertengkar ya sampai kencang-kencangan urat leher, tapi Mas Gibrannya tidak berkenan. Makanya itu kita lihat perkembangan ya, kita nggak mungkin mendahului. Ini ya, faktornya. Ya. PDIP-nya nggak penting gitu, restu dari Bu Mega nggak penting, kan yang punya partai Bu Mega. Ini kadernya. Regulasi gini ya. Jadi gini, fenomena tokoh politik yang maju dan diusung oleh partai lain itu kan bukan baru ya. Pak Yusuf Kalla 2004 dan 2014 diusung bukan oleh partai Golkar, partai yang membesarkannya. Lalu misalnya yang baru saja, misalnya Pak Sandiaga Uno ya, pamit mundur dari Gerindra, kalau nggak salah alasannya ingin mencoba misalnya menjadi wakil presiden dari pihak yang lain. Kami tidak menganggap ini sesuatu yang salah ya, kami tidak menyalahkan partai lain, tidak menyalahkan Pak Sandiaga Uno, tapi menganggap ini adalah bagian dari politik, di mana setiap individu ya, kalau di undang-undang partai politik itu kan kewenangan tertinggi ada di anggotanya ya. Setiap individu memiliki kemerdekaan untuk menentukan arah politiknya. Jadi tidak ada nilai-nilai negatif di situ. Mungkin itu ya. Sorry saya pas on time sampai mau mulai rapat. Siap. Terima kasih Bang Habib. Ini tampaknya rapat besar ini ya di Partai Gerindra ini. Kita mungkin arahannya ini gimana caranya kemudian meluluhkan hati Gibran, bukan Ibu Mega, sama sekali tidak masuk poin. Dan itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah kemudian faktor dari partai ikhlas atau tidak, mau melepas atau tidak, bukan menjadi hal yang sangat krusial untuk Gerindra meminang Gibran. Bahwa kalau kadernya mau, ya sudah kemudian langsung saja kita rapatkan bersama dengan Pak Prabowo pemirsa. Bahkan juga mengenai undang-undangnya seperti apa. Kita lihat dari hukum tata negara. Memang bisa kemudian diberlakukan sekarang atau mungkin 2029 sesaat lagi. Studio TV One ini Bang Masinton akhirnya sampai juga ya di Pulau Gadung ya Bang ya. Selamat malam Bang. Saya tapi juga telah tersambung Bang dengan pengamat hukum tata negara kita Mas Zainal Arifin Mohtar. Mas Uceng, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mas Uceng, langsung saja. Pertanyaan dari publik melihat dinamika keputusan MK hari ini, bahkan juga ada aksi demonstrasi. Kedengaran, ada aksi demonstrasi penolakan pro dan kontra terkait sosok capres-cawapres di bawah 40 tahun, punya pengalaman kepala daerah. Pertanyaannya mungkin dari putusan MK ini bisa diberlakukan di... Mas Uceng, bisa mendengar suara saya? Maaf, suara dari studio nggak jelas di saya. Oke, baik. Nanti saya akan perbaiki ya komunikasi saya dengan Mas Uceng ya. Mungkin saya tanyakan hal tersebut mungkin kepada Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, sebenarnya kalau dari PDIP sendiri, ini sebenarnya mau segera dieksekusi atau kemudian tidak? Karena sebelumnya di Kabar Petang sempat kita tanyakan juga pertanyaan dengan Mas Arya Bima bahwa harusnya ini ada jadi begini, dari DPR juga. Kalau saya mungkin nggak menjawab itu. Tapi saya melihat putusan MK ini harus dilihat dari satu rangkaian desain besar, ya, grand design, ya, itu ada upaya pelanggengan kekuasaan di sini. Dari mulai narasi besarnya adalah penundaan pemilu, terus kemudian mencoba untuk mengutak-atik konstitusi dengan 3 periode, ya, kemudian ketika itu ditolak oleh masyarakat, kemudian muncullah skenario berikut, yaitu menggunakan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dipelesetkan oleh masyarakat menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, satu hal yang menjadi warning buat kita saat ini, buat bangsa ini, ya, terlepas MK sudah memberikan jalannya, membuat satu norma baru di situ. Tetapi yang harus ditangkap adalah suasana kebatinan rakyat hari ini. Tidak menghendaki 3 periode dan tidak menghendaki politik dinasti. Hati-hati.
Hati-hati. Kencang berarti ya, jangan ada politik Hati-hati. dinasti. Enggak. Dan saya sendiri menentang. Karena ini bagi saya ya upaya politik yang mengkhianati dan mengangkangin reformasi demokrasi tahun 98 lalu. Gitu loh. Nah, terserah apakah sekarang jalan ini dibuka, apakah ini mau digunakan. Ketika kalau ini digunakan, bagi saya ini akan berhadapan dengan suasana kebatinan rakyat yang hari ini tidak menghendaki adanya politik dinasti itu. Jadi ini bagi saya ini penting. Maka putusan MK hari ini menurut saya ini jauh dari relung-relung keputusan negarawan. Lebih berpikir ya kekeluargaan apaan gitu loh. Nah, ini yang kita bayangkan selama ini Mahkamah Konstitusi itu adalah diisi oleh hakim-hakim yang berpikir negarawan. Tetapi hari ini cara berpikirnya tidak negarawan dan sering putusan MK itu keluar dari desain politik, demokrasi dan reformasi itu sendiri. Nah, maka bagi kita ini penting ya. Ketika jalan ini tadi, jalan ini sudah dibukakan, ketika ini digunakan untuk melanggengkan politik dinasti, bagi saya ini hati-hati. Ya. Oke. Ya, suasana kebatinan rakyat itu menentang itu. Oke, baik. Berarti dari PDIP suaranya adalah jangan sampai kemudian hal tersebut memuluskan atau melanggengkan politik dinasti. Iya, kita harus kasih warning. Betul. Sekarang saya mau coba lagi komunikasi saya dengan Mas Uceng. Mas Uceng, bisa dengar suara saya dengan jelas tidak? Bisa. Oke, baik Mas Uceng. Selain mengenai apakah putusan MK ini nanti bisa diberlakukan di 2024, mengingat pendaftarannya kan tinggal beberapa hari lagi, bahkan juga ada sedikit kebingungan antara isi petitum dengan putusan MK sedikit berbeda. Petitum dari pemohon ini berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Sementara putusan MK berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Ada penambahan frasa pernah dan sedang. Ini seperti apa? Apakah ini kemudian membuat putusan MK memang hanya untuk memuluskan langkah Gibran, Mas Uceng? Saya yang pertama saya tidak mau masuk ke terlalu teknis soalan itu ya, karena saya kira kalau kita baca baik-baik putusan MK hari ini, kan putusan MK itu diambil beberapa putusan ya. Di awal-awal MK itu konsisten dengan mengatakan bahwa ini open legal policy, lalu kemudian pelebaran makna ke arah jabatan penyelenggara negara itu juga agak bermasalah karena bisa mereduksi yang namanya usia. Saya kira itu clear. Nah, memang di putusan terakhir ini yang tiba-tiba aneh gitu, dan dugaan saya tolong bukan sekedar dugaan ya, tapi tolong dibaca baik-baik dissenting. Ada 4 dissenting, dan dissenting itu menurut saya menarik sekali. Saya membaca 4 dissenting mulai dari Wahiduddin Adam, lalu kemudian Saldi Isra, lalu kemudian Arif Hidayat dan Pak Suhartoyo. Itu sebenarnya bukan menceritakan kelemahan rasio legis dari putusannya. Karena sebenarnya rasio legis dari putusan hari ini itu nyaris tidak ada. Nyaris nggak benar, karena tiba-tiba menyamakan saja, mengatakan bahwa diperbolehkan sepanjang dia elected official. Dia adalah jabatan yang dipilih secara elected. Nah, di dissenting opinion hari ini sebenarnya yang terjadi itu lebih banyak marah-marah. Jadi tolong dibaca baik-baik teman-teman sekalian. Yang pertama yang diceritakan begini. Ada 2 gelombang putusan MK. Putusan pertama itu sudah ngambil penolakan. Tiba-tiba ada permohonan baru yang mengubah konstelasi itu. Dan hakim yang dulu konsisten di gelombang permohonan pertama itu, tiba-tiba di gelombang permohonan kedua itu berubah. Itu permohonan yang dibacakan tadi itu kan terregistrasinya itu 13 September. Ya, jadi itu gelombang terakhir gitu. Itu diceritakan oleh Saldi Isra dan Arif Hidayat. Nah, yang lebih luar biasanya lagi katanya, di putusan yang lain, Ketua MK itu konsisten. Tidak ikut dalam memutus perkara. Kalau pernyataan Saldi Isra dikatakan karena Ketua MK mau menjaga dirinya dari konflik kepentingan. Ya kan? Walaupun belakangan tiba-tiba di putusan yang terakhir dibacakan itu tadi, Hakim Anwar Usman masuk
Padahal kalau kita mau bicara konflik kepentingan ini menarik, karena putusan yang terakhir itulah atau permohonan terakhir itulah yang memention secara langsung nama Gibran. Ya, yang lainnya kan tidak ada yang memention nama Gibran. Ini langsung. Bahkan pemohonnya itu orang yang mengaku sebagai pengagum Gibran. Ya kan, dan itu sebabnya dia masukkan permohonan. Jadi kok bisa di permohonan yang lain yang tidak ada nama ponakan, tiba-tiba Anwar Usman tidak masuk, ya. Tetapi tiba-tiba di permohonan yang ada nama Gibran, Anwar Usman malah masuk gitu. Bahkan kalau kita lihat kronologinya itu diceritakan oleh Arief Hidayat, tiba-tiba ada permohonan baru masuk dan permohonan inilah yang mengubah pendapat hakim yang awalnya kekeh sama open legal policy tiba-tiba berubah. Jadi kalau Mbak Caca nanya tadi soal keanehan-keanehan itu, saya kira itu keanehan sederhana. Saya kira jauh lebih aneh adalah keanehan-keanehan di belakang yang lainnya itu tadi yang saya ceritakan. Kok bisa tiba-tiba konflik kepentingan dilanggengkan, kok bisa tiba-tiba konsistensi open legal policy tiba-tiba berubah, kok bisa tiba-tiba yang awalnya konsisten menolak pengalaman itu tiba-tiba berubah di sini. Dan kalau dibaca, saya mengatakan gitu ya, 4 dissenting opinion itu lebih banyak kemarahan yang memperlihatkan bahwa putusan ini merusak wajah Mahkamah Konstitusi sendiri. Coba dibaca dissentingnya Saldi, itu bahkan mengatakan dengan jelas, putusan ini itu mempertaruhkan marwah MK, bahkan di terakhir dia kutip kata-kata quo vadis MK dengan kejadian seperti ini. Ini memperlihatkan betapa MK sebenarnya bermain-main. Nah, kalau baca lagi dissenting opinionnya Wahidudin Adams, dia menceritakan bahwa dari sini kelihatan sebenarnya permohonan ini berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman di hadapan politik. Karena kelihatan betul putusan ini lahir dari pertarungan politik dan lahir dari cawe-cawe politik. Sehingga putusan ini keluar. Nah, jadi kalau yang tadi Mbak Caca bilang ada keanehan di sini, saya kira itu keanehan yang sederhana. Keanehan yang sederhana yang sebenarnya itu hanya hulu. Di hilirnya itu jauh lebih luar biasa. Mas Uceng ditahan dulu karena saya harus iklan. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Panggi bahwa di prosesnya aja sudah ada keanehan. Kalau nanti pada akhirnya memang benar Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, ini kemudian bagaimana image bahkan juga respon dari rakyat? Sekarang saja sudah ada aksi demonstrasi ya, usai jeda berikut. Mas Panggi, kalau nanti mungkin memang akhirnya Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo dengan putusan ini, image di masyarakat kira-kira seperti apa ya? Pertama tentu saja masyarakat akan memotret bahwa pemilu ini lapangannya nggak datar. Artinya bagaimana nanti memastikan penegak hukum, penyelenggara pemilu, termasuk presidennya ada potensi tergelincir pada abuse of power. Belum yang ngambil muka. Ya. Tidak diperintah oleh presiden tapi ngambil muka. Dan presiden masih pegang kendali penuh 14 Februari. Waktu pencoblosan. Baik. Siapa yang nggak sayang anaknya? Siapa yang nggak sayang sama anaknya? Siapa yang tidak ingin anaknya jadi presiden atau wakil presiden? Nah itu yang saya sebut lapangan tidak datar, lapangan becek. Itu yang kemudian dinasti politik, ini bukan saya alergi Bang Masinton. Memang data saya 70% Caca menolak dinasti politik. Baik. Kemudian ada 64% menurunkan kualitas demokrasi. Iya. Kemudian ada di angka 44% itu justru masyarakat menginginkan ada regulasi untuk membatasi dinasti politik. Justru MK hari ini kebalikan, menyuburkan dinasti politik dengan memberikan karpet merah kepada anak presiden yang akan bertarung. Bang Masinton, ini kan pestanya belum dimulai. Masih ada hak dari PDIP kemudian bisa mempertahankan Gibran tidak keluar gitu. Atau jangan-jangan PDIP pun tidak berdaya ini karena ya tergantung Pak Jokowi. Ini bukan persoalan PDI, ini persoalan bangsa ini gitu loh. Yang menentang dinasti politik itu atau politik dinasti itu kan masyarakat. Oke, ini jalannya sudah dibuka akan melalui proses
Mahkamah Konstitusi yang putusannya juga dipertanyakan tadi, terutama Bung Aceng tadi, oleh ahli-ahli hukum gitu lah ya. Kemudian ini belum tentu menjadi jalan mulus ketika digunakan untuk melanggengkan politik dinasti tadi. Orang sudah tahu ini jalan yang disiapkan untuk politik dinasti tadi. Tinggal digunakan. Ini kalau mau digunakan, menurut saya ini bukan jalan mulus. Ingat Soeharto 97 ya memenangkan kontestasi pemilu tahun 97 dengan mayoritas suara rakyat pada saat itu, di mana Pak Harmoko bilang benar rakyat menginginkan Soeharto menjadi presiden. Ya, Maret 97 dilantik, 98 jatuh. Gitu loh. Artinya suasana kebatinan rakyat hari ini menentang pelanggengan politik kekuasaan yang diwariskan ke anak atau dinasti tadi itu. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Uceng ya. Mas Uceng, sekiranya di tengah kita beberapa hari lagi pendaftaran Capres dan juga Cawapres, ini berarti memang bisa diberlakukan di 2024. Mengingat putusan MK ini kan mengubah aturan pemilu, harus seperti apa? Cukup berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu atau seperti apa, Mas Uceng? Saya kira kalau kita kembali pada konsep teoritik, harusnya hal-hal yang begini itu memang diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Dalam artian bukan pemilu langsung di 2024, harusnya pemilu 2029. Alasannya sederhana, bukan hanya sekedar karena soalan kesiapan, tetapi yang paling penting sebenarnya yang harus dilakukan MK itu adalah mengurangi tekanan politik, mengurangi kemungkinan kecurigaan, mengurangi potensi konflik kepentingan. Dan karenanya harusnya putusannya itu diberlakukan tidak untuk sekarang, tapi diberlakukan untuk pemilu 2029. Kalau itu dilakukan, saya kira seketika berbagai persoalan yang terjadi di wilayah itu tidak akan terjadi, atau kecurigaan publik berkaitan dengan itu, termasuk dugaan konflik kepentingan misalnya Ketua MK, itu tidak terjadi. Nah, tetapi saya lihat karena tidak diatur sama sekali, jangan-jangan seperti yang terjadi di putusan KPK. Dalam artian ketika Nurul Gufron masuk mendaftar, itu diberlakukan secara langsung untuk Nurul Gufron. Nah, dugaan saya jangan-jangan begitu. Putusan ini kemudian dipaksakan untuk masuk sekarang, sehingga mau tidak mau harus mau untuk menyiapkan karpet buat Gibran yang akan mendaftar. Masalah mau daftar atau tidak itu soal lain. Masalah bahwa akan digunakan karpetnya atau tidak itu soal lain. Bahkan KPU kan sudah siap sebenarnya untuk mengubah konsepsi dan peraturan ya, untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Itu sudah dinyatakan oleh Ketua KPU. Yang anehnya berbeda dengan perlakuan KPU ketika bicara soal keterwakilan perempuan. Nah, tapi apapun itu saya kira yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soalan sederhana soal mau digunakan 2024, mendaftar, KPU mau menyesuaikan atau tidak. Saya kira bukan sesederhana itu. Kita sedang mempertaruhkan yang namanya proses demokrasi di Republik ini. Putusan MK, dan itu diamini oleh para hakimnya sendiri, beberapa hakimnya, mengatakan bahwa MK terlalu jauh masuk ke dalam urusan yang seharusnya adalah dilakukan oleh legislator, dilakukan oleh lembaga-lembaga proses legislasi yang harusnya dipilih secara demokratis. Dan artinya MK melibatkan dirinya atau menjerumuskan dirinya ke arah juristokratif, di mana putusan soal demokrasi itu diambil oleh juris. Itu yang saya maksudkan, bahwa tanpa sadar sebenarnya kejadian hari ini itu memperlihatkan dua hal sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah wajah palu hakim MK yang memang sudah patah, dan yang kedua adalah ya pertaruhan terhadap demokrasi kita. Demokrasi kita kemudian seketika dibayang-bayangi oleh politik dinasti atau maupun dibayang-bayangi oleh mahkamah dalam tanda kutip mahkamah keluarga yang sering dikeluhkan oleh orang. Baik, Mas Uceng terima kasih banyak, Mas Pangi terima kasih, Bang Masinton terima kasih. Ini PDIP nggak rapat ya? Nggak? Belum. Masih saya minta bocorannya terus karena tampaknya Partai Gerindra ini sedang rapat besar. Apakah mungkin memikirkan gimana ya caranya kemudian bisa melamar Gibran? Itu nanti kita akan lihat dinamika yang terjadi, pemirsa. Baru hari ini MK memutuskan.